Dibandingkan dengan tentara yang berlatih keras, siluet yang nyaman ini tidak diragukan lagi tidak pada tempatnya. Masuk akal bahwa ketika dia berlatih, ada orang seperti itu yang menikmati kemalangan orang lain menonton keaktifannya, dan itu seharusnya dibom oleh pembangkit tenaga listrik ini. Namun, meskipun diketahui bahwa pria itu sengaja memotivasi mereka, tidak satu pun dari lebih dari 1.000 pembangkit tenaga suci di bawah ini yang maju untuk mengelolanya. Dari waktu ke waktu, tampilan jalan penuh ketakutan, dan ketika mereka pergi dari siluet setengah berbaring, mereka tidak lupa untuk melirik bagian bawah dudukan, di mana ada 10 siluet Yudao tergeletak. Tanah, tampaknya tidak sadarkan diri, dan belum bangun. Situasi ini telah berlangsung selama 3 atau 4 hari di alun-alun ini. Orang-orang kuat ini dengan ekspresi sedih dan sedih ingat dengan jelas bahwa lelaki ini dibawa oleh leluhur tua sendiri. Mendengarkan perkenalan pemimpin puncak raksasa mereka baru tahu bahwa orang ini adalah kejahatan dari benua dari 10.000 keluarga terkenal. Qin Yichen. Setelah mengetahui identitas mereka, pembangkit tenaga jenderal ini memandang siluet ini dengan hormat. Mereka semua tahu bahwa leluhur tua mereka diselamatkan dari kota kekaisaran oleh iblis jahat ini. Jika bukan karena dia, maka Thunder Divine City ini mungkin akan menjadi kehancuran. Namun, yang mengejutkan para jenderal ini, pria ini tidak serendah hati yang mereka ketahui dari komando pemimpin, tetapi terlihat seperti anak hedonis yang sangat sibuk dari orang tua kaya yang tidak ada hubungannya. Pada hari pertama, setelah orang ini dibawa, dia hanya melirik mereka dengan santai, lalu dia menarik kembali matanya. Dan dia tidak tahu dari mana dia mendapatkan boneka aneh. Dan komandan mereka melihat ini ketika Guyan, wajahnya ternyata banyak berubah. Dan biarkan mereka jenderal-jenderal ini sedikit marah. Orang ini, seolah-olah langsung mengabaikan lebih dari 1.000 jenderal-jenderal peringkat suci mereka. Masing-masing mengurus bisnis mereka sendiri bermain dengan boneka itu. Dari waktu ke waktu juga mengontrol alat aduh. Mereka belajar mereka gerakan dalam tampilan lemah. Dengan begitu, sepertinya tidak datang untuk mengunjungi pelatihan mereka. Itu lebih seperti datang dan mencemooh. Namun, bahkan jika mereka tahu bahwa orang ini dengan sengaja menghina mereka, dan karena kemurahan hatinya pada rasnya sendiri, para prajurit ini tidak mengambil hati. Namun, pria ini semakin berlebihan, dan bahkan, dia membiarkan pria itu mempelajari gerakannya sendiri untuk menyerangnya. Tetapi tindakan pria itu perlahan menakutkan, dan dia terlihat lemah. Namun, ketika saya pertama kali bertemu dengannya, pria itu jatuh ke tanah, dan kemudian di jalur mata tertegun, siluet itu berdiri dengan santai, debu ditepukan, dan wajahnya membosankan. Pada awalnya, adegan ini juga menimbulkan tawa. Namun, para prajurit yang tertawa segera menjadi sangat muram. Mereka juga bereaksi, dan yang terakhir jelas menunjukkan bahwa mereka menghina mereka. Serangan yang telah melambat berkali-kali dan tampaknya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mereka? Saat itu, ada beberapa tentara yang tidak bisa berdiri dan berbicara kepada pemimpin mereka dan membiarkan mereka berpindah tempat. Namun, sangat mengejutkan bahwa pemimpin mereka sama sekali tidak berniat untuk berbicara, dan bahkan mengatakan bahwa mereka akan pergi bersama mereka. Kata Qin Yichen. Karena identitas yang terakhir, mereka bertahan sehari penuh, dan dihadapkan pada ejekan buah merah. Mereka membenamkan diri dalam kerja keras. Namun, pada hari kedua, saat mereka baru mulai berlatih, pria itu datang lagi, masih di stand itu, dan apa yang dia lakukan, seperti biasa, penuh ejekan. Pada hari ini, beberapa tentara pemarah akhirnya tidak tahan lagi, jadi mereka tidak terlalu sering melewatinya. Namun, sungguh mengejutkan bahwa pria yang mereka anggap sebagai dermawan hanya melirik perwakilan mereka, dan kemudian berkata dengan ekspresi tertegun, "Jika Anda memiliki kemampuan, usir saya." Dengan berakhirnya kalimat ini, tiba-tiba terdengar suara gaduh di alun-alun ini. Pasukan pembangkit tenaga suci mereka, bahkan raksasa puncak, harus menghindari 30%. Seorang junior berani mengatakan kata-kata provokatif seperti itu kepada mereka. Saat ini, mereka baru ingat bahwa, meskipun pemimpin berkata kepada mereka, junior ini rendah hati dan sopan, tetapi di luar rumor, pria ini lebih sombong. Bahkan jika orang ini baik kepada keluarga monster guntur mereka, masih ada orang yang mau tidak mau mengajari orang ini untuk menghina diri mereka sendiri, dan pemimpin mereka tampaknya setuju, tanpa menghalangi. Namun, endingnya tidak terduga. Kelompok pertama naik, dan ada 5 tentara yang ingin mengajar Qin Yichen. Namun, dalam waktu kurang dari 1 menit, kelima prajurit itu sudah berbaring di mimbar. Ketika para prajurit ini menunjukkan kejutan atas kekuatan Qin Yichen, orang ini melakukan sesuatu yang membuat mereka marah. Di bawah tatapan garis pandang, orang ini menyeret punggung para prajurit yang mati, menyeret mereka jauh-jauh dari tribun, dan kemudian masing-masing dan semua orang ditinggalkan di bawah tribun. Dalam adegan ini, pembangkit tenaga listrik begitu penuh dengan darah sehingga, menurut pendapat mereka, rekan mereka sendiri yang merawat wajahnya dan dengan sengaja memegang tangan mereka, tetapi mengalami penghinaan seperti itu. Segera,
Setiap pembangkit tenaga jenderal sangat ingin bangkit, ingin mengekspor roh jahat. Namun, orang-orang ini secara tidak sadar dipukuli hingga koma, dan kemudian tersesat dalam sikap menghina ini. Seiring waktu, pembangkit tenaga listrik yang datang ke panggung untuk mempelajari, Qin Yichen juga telah berubah dari masing-masing dan semua orang menjadi kelompok, dan bahkan beberapa kapten kecil tidak tahan dan menembaknya secara langsung. Namun, bahkan kapten kecil yang memiliki level suci, hasil akhirnya tidak berubah. Pada akhirnya, lebih dari 100 tentara pembangkit tenaga listrik menembak bersama. Menghadapi jumlah pembangkit tenaga listrik ini, orang itu pun tampak sedikit gentar, sehingga jangkrik yang lemah hati maju untuk memblokir puluhan pembangkit tenaga listrik di satu sisi. Menurut pendapat mereka, tampaknya boneka yang tidak mampu menahan satu pukulan pun telah mengalami beberapa 100 serangan, tetapi mereka belum tumbang. Dan, dari awal hingga akhir, boneka itu tidak pernah mengalahkan mereka. Ditemukan bahwa jangkrik jauh lebih cepat daripada mereka, dan tidak bisa melewatinya. Ketika mereka masih dikejutkan oleh pertahanan yang merajalela ini, pria itu telah menyelesaikan setengah dari pembangkit tenaga listrik, dan menyerbu mereka lagi. Dan di wajah mereka, mereka dapat dengan jelas melihat sentuhan kegembiraan.